Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat kembali menahan satu orang tersangka korupsi di Bangkalbar Cabang Bengkayang. Tingkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya penerapan protokol kesehatan, patroli PPKM Polsek Pontianak Utara terus laksanakan himbauan hingga menyisir ganggang. Dan jual gorengan dari buah cempedak membuat seorang ibu di kota Pontianak berhasil meraup pundi-pundi rupiah ratusan ribu setiap hari. Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar? Pemilik toko pakaian di Pasar Kapuraya, Kecamatan Sungai Raya, Kuburaya mengaku sepinya pembeli membuat omset terus merosot. Dan pembangunan surau Babu Salam di Gang Purnajaya, Siantan Hilir, bantu masyarakat yang kehilangan mata pencaharian akibat pandemi. Bersama saya Esti Widyasari, adalah seputar iNews Kalimantan Barat. Kita ke informasi pertama. Pemirsa, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat kembali menahan satu orang tersangka korupsi di Bangkalbar Cabang Bengkayang. Tersangka yang ditahan merupakan direktur salah satu perusahaan pemberi fasilitas pengadaan barang dan jasa fiktif Bangkalbar. Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat kembali menetapkan satu orang tersangka berinisial MK atas kasus korupsi di Bangkalbar Cabang Bengkayang pada hari Jumat kemarin. MK merupakan direktur salah satu perusahaan pemberi fasilitas kredit pengadaan barang dan jasa di Bangkalbar Cabang Bengkayang bersama tersangka lainnya berinisial MY yang lebih dahulu ditahan Kejati Kalbar dalam mempersiapkan dokumen kontrak permohonan kredit dengan jaminan surat perintah kerja atau SPK ke Bangkalbar. Tak hanya itu, MK selaku direktur juga menandatangani dokumen yang isinya rekayasa pengadaan fiktif dengan total keseluruhannya merugikan negara sebesar 8 miliar rupiah. Selain itu, MK menerima dana kredit pengadaan barang dan jasa fiktif sebesar 300 juta rupiah yang dialokasikan untuk 3 paket pengerjaan fiktif. 20 Agustus 2021, kami melakukan penahanan terhadap tersangka atas nama MK. Penahanan ini berdasarkan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim penyidik terkait dengan tadi sudah disampaikan oleh Kasih Penkum, pemberian fasilitas kredit, pengadaan barang dan jasa pada PT Bangkalbar Cabang Bengkayang di Kabupaten Bengkayang tahun anggaran 2018. Bahwa tersangka ini adalah penahanan yang untuk jumlahnya yang ke 16 ini yang ke 15 itu telah ada kemudian kerugian keuangan negara sebesar kurang lebih 5 miliar 164 juta rupiah. Itu sudah ada pemulihan kurang lebih 5 miliar 164 juta rupiah. Dan terhadap tersangka yang kami lakukan penahanan ini itu belum ada pengembalian dari jumlah yang diterima sebesar 359 juta rupiah. Sebelumnya kasus korupsi di Bangkalbar Cabang Bengkayang telah menetapkan 15 orang, sehingga dengan menetapkan kembali satu tersangka, seluruhnya berjumlah menjadi 16 tersangka. Dari Pontianak, Uun Yuniar, iNews melaporkan. Guna meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya penerapan protokol kesehatan dengan menerapkan 5M, patroli PPKM Polsek Pontianak Utara terus melaksanakan himbauan di titik keramaian masyarakat. Selain itu, himbauan juga menyisir ganggang. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya penerapan protokol kesehatan, patroli PPKM Polsek Pontianak Utara terus menghimbau masyarakat untuk melaksanakan 5M. Agar terhindar dari penularan virus COVID-19. Menurut Kasih Humas Polsek Pontianak Utara, Ibtu Hamdani, patroli PPKM Polsek Pontianak Utara rutin melaksanakan himbauan, terutama di titik-titik keramaian masyarakat seperti kawasan pasar, warung kopi, bahkan menyusuri gang-gang sempit,
sehingga masyarakat sadar pentingnya protokol kesehatan. Kami dari Polsek Pontianak Utara, dalam penerapan patroli PPKM ini, kami tetap memberikan himbauan kepada warga masyarakat, khususnya Kecamatan Pontianak Utara. Kalau pagi itu kami memberikan himbauan di pasar tradisional, kemudian ke kerumunan-kerumunan warga, termasuk di dalam gang yang bisa dimasuki mobil, kami tetap masuk memberikan himbauan. Kemudian untuk malam hari kami juga memberikan himbauan dengan sasaran KP dan rumah makan serta warung makan yang ada di Kecamatan Pontianak Utara. Dalam hal ini himbauan yang kami berikan yaitu himbauan protokol kesehatan dengan gerakan 5M. Saat ini Kota Pontianak telah masuk dalam level 2 penyebaran COVID-19. Untuk itu masyarakat terutama yang tinggal di Kecamatan Pontianak Utara dihimbau untuk terus patuh menerapkan protokol kesehatan agar terhindar dari terpapar virus COVID-19. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Barlian Pasore, iNews melaporkan. Pasca masuk dalam kategori zona merah, kini Kabupaten Kuburaya sudah berada di zona orange. Meski demikian, protokol kesehatan tetap digencarkan dan ditingkatkan. Untuk itu, pembagian masker terus digencarkan di sejumlah titik. Guna terus menyadarkan pola masyarakat yang belum terbiasa untuk menerapkan protokol kesehatan seperti penggunaan masker saat beraktivitas, membuat Satlantas Polres Kuburaya menggencarkan pembagian masker di sejumlah titik, salah satunya Simpang Kapur. Seringnya dilakukan pembagian di lokasi ini karena banyak masyarakat dinilai sering melanggar protokol kesehatan dan tertib berlalu lintas. Saat pembagian masker masih banyak pengguna jalan yang masih tidak menggunakan masker dengan alasan basah atau terburu-buru. Hal ini tentu sangat disayangkan petugas. Selain pembagian masker, petugas juga membagikan stiker yang dipasang di kendaraan roda 4 atau lebih yang berisikan himbauan terkait tertib lalu lintas dan protokol kesehatan. Banyaknya pelanggaran lalu lintas berikut pelanggaran protokol kesehatan, sehingga kami menggunakan pos Kampung Loncer ini semaksimal mungkin kegiatan kami ditingkatkan di pos Kapur dalam upaya untuk menghimbau pada masyarakat untuk berdisiplin protokol kesehatan dan berdisiplin lalu lintas. Karena itu yang mudah-mudahan dengan adanya bersikeras kami, usaha kami, upaya-upaya kami dalam menegakkan disiplin ini, masyarakat semua dapat melaksanakan penerapan protokol kesehatan berikut tertib lalu lintas sehingga terhindar dari rawan laka lantas dan juga terhindar dari COVID-19. Tak hanya itu, petugas juga membagikan sejumlah sembako kepada kaum duafa yang terdampak COVID-19. Hal ini dilakukan agar mengurangi beban masyarakat yang tidak mampu di saat pandemi COVID-19. Dari Kuburaya, Faisal Abu Bakar, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, pembelajaran tatap muka di Kabupaten Kuburaya ditargetkan akan dibuka, namun dengan protokol kesehatan yang ketat agar tidak terjadi klaster baru penyebaran COVID-19. Namun, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kuburaya masih mengkaji dengan melakukan pendataan ulang terkait dengan persyaratan guna memulai pembelajaran tatap muka. Selama ini sejumlah sekolah di Kabupaten Kuburaya melakukan pembelajaran dengan daring. Namun, Dinas Pendidikan tidak menutup kemungkinan untuk membuka pembelajaran secara tatap muka. Namun Dinas Pendidikan Kabupaten Kuburaya mengakui masih akan mengkaji ulang agar tidak menjadi klaster baru. Terlebih beberapa waktu lalu, Kabupaten Kuburaya masuk kategori zona merah COVID-19. Meski demikian, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kuburaya M. Ayub menjelaskan jika sekolah-sekolah dalam kondisi siap untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Dan bila ada instruksi dari Dinas Pendidikan, maka pelaksanaannya akan dilakukan dengan sejumlah persyaratan. Yaitu masih merah. Nah, insya Allah hari ini kita bahas kembali dengan Kepala Bidang, dengan kasih-kasih kita bahas kembali peluang-peluang untuk menggelar pembelajaran tatap muka. Terkait vaksinasi tenaga pendidik dan siswa di Kabupaten Kuburaya, Dinas Pendidikan Kuburaya terus mendorong agar para guru dan siswa mengikuti vaksinasi seperti yang dianjurkan oleh pemerintah. Dari Kuburaya, Kalimantan Barat, Faisal Abu Bakar, iNews melaporkan.
Pembangunan Surau Babu Salam di Gang Purnajaya, Siantan Hilir cukup membantu masyarakat yang kehilangan mata pencaharian akibat pandemi. Informasinya akan hadir sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Ya pemirsa, pembangunan Surau Babu Salam di Gang Purnajaya, Kelurahan Siantan Hilir, Kecamatan Pontianak Utara cukup membantu masyarakatnya di tengah pandemi COVID-19. Pengerjaan surau tersebut dengan memberdayakan masyarakat yang kehilangan mata pencaharian akibat pandemi COVID-19. Surau Babu Salam yang telah berdiri sejak tahun 83 mempunyai luas tanah sekitar 1000 meter persegi. Dengan rencana pembangunan surau seluas 196 meter persegi, kondisi surau yang sudah cukup tua membuat masyarakat bergotong royong memperbaiki surau ini. Uniknya pembangunan Surau Babu Salam ini mempekerjakan warganya yang dirumahkan akibat pandemi COVID-19. Ada sekitar 15 orang warga di Gang Purnajaya ini yang diperkerjakan. Mereka sebagian besar berprofesi sebagai tukang. Menurut Ketua Rukun Warga Gang Purnajaya, Rudiansah, untuk dana pembangunan surau sendiri murni swadaya masyarakat. Total anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan surau sebesar 700 juta rupiah. Selama pandemi ini kan mereka tidak bisa usaha. Jadi ya kita kebetulan membangun, kita manfaatkan warga-warga bisa membantu membangun Surau Babu Salam, dan juga kita ya adalah untuk mereka gitu. Jadi enggak juga kita kan nol gitu kan Pak ya. Jadi untuk membantu hari-hari mereka berjaya. Untuk pemberdayaan pada saat pandemi ini sangat baik sekali, karena memang banyak masyarakat kita yang terdampak pengurangan tenaga kerja, dan alhamdulillah diserap untuk bekerja di surau ini, Surau Babu Salam ini. Mungkin harapan kami juga kita bersama bisa membantu untuk jangan istilahnya jangan memandang besar kecilnya. Insya Allah apa yang kita bantu akan kembali kepada diri kita sendiri. Pembangunan Surau Babu Salam ini
sangat disambut baik warga karena memang kondisinya yang sudah tua. Ditargetkan pembangunan rampung Februari tahun depan. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Barlian Pasore iNews melaporkan. Di masa pandemi COVID-19, banyak sektor yang terdampak, seperti yang dirasakan sejumlah pemilik toko pakaian di Pasar Kapuraya, Kecamatan Sungai Raya, Kuburaya. Pedagang mengaku sepinya pembeli yang membuat omset terus merosot. Sejumlah pedagang pakaian di Pasar Kapuraya yang berada di Jalan Mayor Alianyang, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya, sedang berjuang bertahan di masa pandemi COVID-19 ini. Penurunan pembeli sangat dirasakan oleh sejumlah pedagang yang sudah bertahun-tahun menggantungkan penghasilan dari berjualan beraneka ragam pakaian anak-anak hingga dewasa. Arianto, satu di antara pedagang pakaian, mengaku jika omsetnya turun hingga 75%. Bahkan saat hari besar, omset tetap turun hingga 60%. Barang apa yang paling banyak laku nih sebelum pandemi? Ya baju kaos, celana. Kalau kayak gini sih kondisinya paling jual yang murah-murah aja. Biasa satu hari abang laku berapa pieces abang selama pandemi itu? Tak tentu kak, kadang 2 orang. Biasa adanya 3 orang aja sih yang masuk. Kayak kemarin aja baru 1 orang masuk sampai malam. Sementara pedagang lainnya, Sansan, mengaku jika masih ada pembeli yang datang ke tokonya, terlebih saat akhir pekan, dan penurunan dirasakan hanya 30% dibandingkan hari biasa. Per hari Sansan bisa menjual belasan pakaian. Guna terus menarik pembeli, ia terus menambah model pakaian dan memberikan potongan harga khusus kepada pembeli. Terdampak banget sih, enggak cuma ada sedikit. Enggak terlalu lah berarti ya? Enggak terlalu lah, sedikit. Berarti biasa per hari bisa jual berapa pieces kak? Kalau per piece ya, kadang ya orangnya apa pak? Itemnya? Itemnya bisa di atas belasan kadang. Kalau lagi rame-rame ya lebih dari itu, kadang sepi bisa di bawah. Para pedagang di Pasar Kapuraya berharap pandemi ini segera berakhir agar keadaan kembali normal dan penjualan tak menurun seperti beberapa waktu terakhir. Dari Kuburaya, Faisal Abu Bakar, iNews melaporkan. Masyarakat Dayak Desa Gema, Kecamatan Simpang 2, Kabupaten Ketapang memiliki cara unik untuk menangkap ikan di sungai. Masyarakat menyebutnya keramba. Dengan menggunakan keramba, masyarakat bisa menangkap ikan dengan tidak merusak lingkungan. 2 orang memegang keramba dan yang lainnya menggiring ikan masuk ke dalam keramba. Dengan cara seperti inilah, masyarakat Dayak Desa Gema menangkap ikan di sungai. Alat ini mirip dengan jala seperti biasanya. Uniknya keramba ini tidak dioperasikan satu orang saja, namun dilakukan secara beramai-ramai. Masyarakat sudah lama menggunakan keramba untuk menangkap ikan. Namun untuk sekarang, ikan-ikan yang didapat berkurang dan kecil, dikarenakan kurang terjaganya lingkungan. Kegiatan ini memang kerap dilakukan warga di saat waktu luang, untuk mencari lauk sambil bermain bersama anak-anak. Pakai keramba udah lama sih. Dengan cara manual. Kalau pakai setrum pakai bom kan rusak otomatis kan. Jadi bagusnya pakai keramba. Penduduk Tabar harus pakai itu dari zaman dulu. Ikan itu banyak, cuman kecil-kecil. Ikan boleh saya ikan pakai ngiri, ikan tebelak. Biasanya masyarakat dari zaman dulu sampai sekarang masih pakai itu. Jarang pakai, enggak ada namanya pakai tuba ikan. Itu karena merusak lingkungan, merusak sungai kan. Untuk masyarakat kami himbau tidak menggunakan tuba ikan. Lebih baik kita menggunakan jaring keramba atau tanggup kata kami itu yang pakai anyaman, bisa untuk nangkap ikan juga. Maria juga menghimbau kepada masyarakat dalam penangkapan ikan jangan memakai tuba atau racun dikarenakan dapat merusak lingkungan dan sungai. Dari Ketapang, Kalimantan Barat, Rosi Ulizar, iNews melaporkan.
Ya pemirsa, menjual gorengan dari buah cempedak membuat seorang ibu di kota Pontianak berhasil meraup pundi-pundi rupiah hingga ratusan ribu setiap hari. Usaha dari buah musiman yang telah dilakoninya sejak 2019 mampu menambah pendapatannya yang sehari-hari hanya berjualan minuman dan makanan ringan di pinggir saja. Berikut informasinya. Hingga saat ini musim buah lokal masih berlangsung di kota Pontianak. Aneka ragam buah dapat dijumpai dan dibeli dari para pedagang musiman di pinggir jalan, seperti buah durian, rambutan, manggis, langsat, buah asam, hingga cempedak. Musim buah lokal ini bukan hanya mendatangkan berkah bagi para penjual buah, namun juga ikut memberikan rezeki tambahan bagi penjual gorengan. Parida Fatimah, seorang penjual gorengan cempedak yang berjualan di pinggir jalan Raja Wali Pontianak, mengaku bisa meraup ratusan ribu rupiah perharinya saat musim buah cempedak seperti saat ini. Dengan menggunakan gerobak kecil dan beberapa meja dan kursi, Parida sehari-harinya berjualan minuman dan makanan ringan di lokasi ini sejak 15 tahun. Sementara menjual gorengan cempedak baru ia lakoni sejak tahun 2019. Sebelum pandemi ini, saya bisa mendapat penghasilan 1 juta satu hari. Ya sekali sekarang ya musim kayak gini, kadang-kadang 500. Jauh memang turunnya. Pernah per bulan itu paling besarnya ini berapa Bu pendapatannya? Yang ini kan kita nih musim buah ini kan setahun sekali. Ya. Kalau ini buahnya kita ngambilnya banyak, gitu ya kita kan ini kan nggak sampai sebulan kadang-kadang. Gitu, nggak sampai sebulan. Cuman yang tahun 2000 berapa nih ya? Sampai 2 bulan. Full 2 bulan nih, musimnya. Sementara Soleh, salah seorang pembeli gorengan cempedak, mengaku telah menjadi langganan Parida sejak 4 tahun terakhir karena dekat dengan rumahnya. Sambil bersantai dan minum kopi, ia mencicipi gorengan cempedak yang diakui Soleh selain nikmat, gorengan cempedak juga murah harganya. Biasa sekali makan abang bisa makan berapa biji? 5, kadang 10, kadang... Itu abang sendiri ya? Nah, sendiri. Sering bawa pulang tak bang? Kadang bawa 5, kadang... Orang rumah abang juga suka ya bang? Nah, suka semua. Anak-anak saya pun suka kak. Parida sendiri berjualan dari pukul 9 pagi hingga pukul 12 malam. Menjual gorengan cempedak saat ini dilakoninya hanya selama musim buah cempedak yang biasanya bisa bertahan 2 bulan. Dari Pontianak, Uun Yuniar, iNews melaporkan. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini di seputar iNews Kalimantan Barat. Saya Esti Widiasari dan seluruh kerabat kerja bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu.